si Ece pada saat itu sering melihat ke arah sana, terus lama-lama kayak kayak diam gitu. Dia tuh kayak gini, kayak gitu loh. Kayak tegang banget melihat ke sana. Yang tadinya dia tuh nangis, tiba-tiba nggak nangis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, dan setiap urusan kalian selalu dilancarkan. Lanjutan CTK ini, cerita teman kita. Ceritanya ini sangat seru, semakin membuat bulu kuduk merinding. Ingat ya, sebelum kita masuk ke cerita yang mencekam ini, kalian harus siapkan mental, kalian jangan sendirian. Karena apa yang kita dengar di cerita ini sungguh nggak masuk akal, tapi nyata. Di video sebelumnya ya teman-teman, si Biah ini masih dalam keadaan nggak sadarkan diri. Dia itu masih kerasukan. Ya, dia itu dirasuki oleh genderuwo, si penunggu kamarnya itu. Pokoknya suasana di dalam rumah kontrakannya itu kacau balau. Ketakutan juga dirasakan oleh Erni, Ece, sama Kadir. Apalagi melihat si Biah itu kerasukan. Baru aja mereka itu menenangkan suasana dengan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba badannya Biah itu kaku kayak papan. Matanya Biah itu yang melotot, terus yang tadinya itu berputar-putar, begitu lagi. Sampai tidak kelihatan tuh matanya yang hitam, jadi putih semua. Suaranya Biah juga tiba-tiba berubah. Kayak di video sebelumnya, parau berat. Kayak bukan dia gitu loh. Tapi suaranya kali ini jauh lebih parah. Tiba-tiba si Biah ini ngomong pelan, tapi penuh bentakan. Dia itu ngomong kayak gini, lepasin aku nggak? Jangan ikat aku di sini. Katanya kayak gitu. Gak lama ngomongnya agak tinggi. Lepasin aku nggak? Jangan ikat aku di sini. Dia tuh ngomongin sama si Ece, Kadir. Sebelum Kadir, Ece, Erni memegang Biah. Si Biah ini meronta-ronta kan, tapi kekuatannya itu loh, kalau dipikir nggak masuk akal, kuat banget. Bahkan si Kadir yang cowok aja nggak kuat nahan dia. Itu pun aja sebelum Biah ini ditahan sama temen-temennya, dipegang kuat-kuat, Biah itu mencakar. Pokoknya ngeri lah, sampai berdarah. Kulitnya itu pokoknya tekuyak kayak apa sih kalau kayak dicakar-cakar gitu mukanya sendiri. Terus dia juga hantupkan kepalanya loh. Dihantupkan terus dari pelan sampai kuat, tuk kayak gitu loh. Kayak gimana sih pokoknya kalau dibayangkan itu ngeri lah. Terus dia tuh kayak merasa kayak nggak sakit, padahal di jidatnya itu kelihatan betul merah. Sampai dihalangin kan sama si Kadir, tangannya itu ditaruh di tembok itu supaya dianya itu nggak hantupkan lagi gitu. Nah, kepala kita aja loh ya kalau terhantup di dinding itu nggak sengaja sakit kan, apalagi ini Biah sengaja. Si Ece ini masih teriak-teriak, nangis-nangis. Dia ngomong, oh Kadir, tolong nah Kadir, tahan aja nih si Biah ini nah, supaya dia ini nggak hantupkan kepalanya di tembok. Selain Biah itu pipinya ya, dia itu juga merobek nih, ditariknya semua ini bajunya ini dia tarik gitu, terus ya robek. Dia tuh kayak seolah-olah kayak kepanasan gitu loh memakai baju. Pokoknya kayak gerah lah. Sampai lehernya itu dia kayak gini, kayak gimana pokoknya keributan pada saat itu tuh nggak bisa tersembunyikan. Para tetangga juga akhirnya tahu. Ada salah satu tetangga itu tiba-tiba lewat. Dia tuh buang sampah kan. Nah, dianya tuh langsung ngomong, loh, ada apa itu? Dia bilang gitu kan, kok kayak ribut betul? Itu kelahi kah apa sih? Dia ngomong kayak gitu. Nah, dia tuh takut-takut juga kan, kepo karena dia malas aja gitu loh, mau tahu urusan orang. Jadi dia tuh pulang. Tapi dia tuh merasa kayak aneh aja, kayak nggak nyaman kalau dia nggak ngomong. Jadi tetangganya itu ngomong ke tetangga lain, itu loh orang baru itu kayak berisik betul, entah itu mereka kelahi kah apa sih, kayak heboh betul gitu loh. Suaranya itu semakin kencang, teriak-teriak gitu sampai keluar depan rumah. Nah, tetangganya ini kan nggak terlalu jauh ya. Terus dianya itu langsung kembali lagi dan lihat dari jauh. Weh, ribut memang itu mereka, katanya gitu. Pokoknya suasana pada waktu itu tuh yang tadinya sepi jadi rame. Nggak lama kemudian, tetangganya itu datang satu persatu. Pokoknya tetangganya itu langsung gercep lah. Itu tetangganya yang datang itu ya. Mereka itu ada yang nggak kerja, ada juga yang baru pulang untuk makan gitu loh. Kalau makan siang kan mereka pulang. Tapi tetangganya itu nggak ada yang berani masuk ke rumah kontrakan itu. Karena pagarnya itu memang dikunci kan. Nah,
Mereka itu semua hanya berdiri aja di balik pagar rumah kontrakan itu. Nah ya mereka cuma nyaksiin aja. Nah terus pagar itu kan memang terkunci, bukan terkunci tergembok ya, tapi kunciannya gitu loh, yang dari besi biasa. Nah terus ada salah satu tetangganya itu membuka kuncinya itu. Tetangganya itu adalah seorang nenek-nenek tua yang umurnya itu sekitar 65 atau 70-an. Sebelum nenek-nenek itu masuk, para tetangga ini ngomong, kejadian lagi di rumah itu, padahal rumah itu memang lama loh kosong. Pasti banyak hantunya tuh. Kan dulu sebelum orangnya itu tinggal di situ, sebelumnya yang penyewa dulu itu kan kerasukan juga. Makanya ndak betah di situ. Ditambah lagi kalau penyewanya itu lemah bulu, tambah jadi tuh dirasukin. Mereka ngomong kayak gitu. Nah, si nenek ini juga sambil ngomong, ya itu sudah, kok bisa sih mereka itu kok langsung tinggal di situ tanpa ngomong dulu, ya kan, tanpa langsung cerita sama salah satu tetangga gitu loh. Tapi ada salah satu tetangga ngomong, dia tuh bilang, dia ada kok ngomong kalau pindah ke situ, cuma kan kita ini taunya mungkin rumah itu sudah hilang kali penghuninya kalau ada orang rame-rame tinggal di situ. Jadi mereka itu pikir sudah nggak ada kali ya penghuninya, apalagi lama kan nggak ditinggalin. Di sela-sela mereka sambil cerita, mereka tuh saling mendengar. Mereka tuh sambil mendengar suara teriakannya Biah yang kerasukan. Nah, si nenek-nenek tua itu merasa kasihan juga kan, lihat ada orang kerasukan tapi nggak ada yang berani masuk. Nah, nenek-nenek tua itu adalah salah satu orang yang tertua tinggal di situ. Dan dia sedikit tahu tentang riwayat rumah kontrakan itu. Mukanya nenek itu kelihatan betul seriusnya. Dia tuh lihat terus ke hadapan rumah kontrakan itu. Nah, dia tuh langsung masuk perlahan-lahan, langsung duduk tuh di teras rumah kontrakan itu. Suasana pada saat itu tiba-tiba agak sedikit tenang. Pada saat itu si Biah ini tiba-tiba langsung tenang aja gitu loh. Dipegang, disentuh itu langsung kayak lemas. Ya, bisa dibilang sedikit sadar lah si Biah itu. Nah, si nenek ini langsung manggil. Sini nah kalian semua nak, katanya ngomong kayak gitu. Mereka ini dekat, mendekatin si nenek itu, si Erni sama si Kadir. Nah, si Biah ini sambil dipegang sama si Ece. Mereka tuh langsung menghampirin si nenek itu duduk di teras. Nah, sedangkan tetangga-tetangganya itu yang tadinya berdiri tuh, mereka tuh pada pulangan karena mereka tuh langsung kembali kerja gitu. Nah, si nenek ini menceritakan sejarah rumah kontrakan yang mereka tinggalin itu. Nenek itu ngomong kayak gini, "Nak, kalian itu dari mana? Kok bisa sih kalian langsung tinggal di rumah ini?" Langsung si Ece, Erni, sama Kadir ini ngomong, dari Sulawesi, Nek. Kita di sini tuh mau merantau, cari kerja. Terus yang cari rumah kontrakan ini ya, keluarga kita juga, cuma rumahnya agak jauh dari sini, di kampung sebelah katanya gitu. Langsung si nenek ini ngomong lagi, harusnya kalian tuh ngomong dulu, tanya dulu sama tetangga-tetangga di sini, sebelum kalian tuh tinggal di sini, apalagi rumah ini memang lama kosongnya. Pasti kalian tahu kan kalau rumah kosong tuh pasti banyak penghuninya. Nah, terus mereka tuh bilang, iya tahu Nek, tapi kita yakin pasti penghuninya itu pergilah kalau sering dibersihkan rumah ini katanya gitu. Langsung nenek itu ngomong, iya juga sih. Terus si Kadir ini ngomong, soalnya nggak ada lagi sih Nek rumah-rumah kontrakan itu yang agak murah, cuma rumah ini aja yang bagus, yang agak lumayan lah. Apalagi ada 2 kamar kan, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Keluargaku itu memang cari yang dekat-dekat aja, karena yang jauh-jauh itu susah juga aksesnya kalau keluar. Terus neneknya itu ngomong lagi, oh gitu. Nah, nenek cerita ya tentang rumah ini. Rumah ini tuh dibangun pada tahun 60-an. Sama laki-laki yang nggak ada keluarganya, nggak ada orang tuanya, nggak ada saudaranya. Dia aja sendirian. Yang nenek dengar laki-laki ini dari muda sampai meninggal di rumah ini. Nah, laki-laki ini terkenal pemarahan. Pokoknya orangnya itu serius betul gitu. Kalau ada yang ngambil-ngambil apa-apa di sekitar rumahnya, kayak ngambil kangkung atau apa, kalau dia tahu dia marahin, dia lempar kayu. Karena dia dulu kan suka tanam-tanaman kayak kangkung gitu kan, kayak lombok, tomat. Nah, ada anak-anak usil tuh sering ngambil-ngambil, terus ketahuan sama dia, dimarahin sama dia, tiba-tiba langsung sakit, pulang-pulang tuh nggak ada yang berani lagi ganggu di sekitar rumahnya itu. Nah, pada suatu hari, orangnya ini nggak pernah kelihatan. Jadi orang pikir, ih kemana ya? Biasanya kan pagi atau sore itu duduk-duduk dia. Entah dia liatin kangkungnya atau liatin tomatnya, tapi nggak ada sama sekali kelihatan. Dan itu tetangga baru sadar sudah 2 mingguan. Nah, karena penasaran ya, ada tetangganya yang sering ditegur sama penghuninya ini. Dia tuh masuk, beranikan diri tuh karena penasaran. Langsung dia tuh ketok-ketok, Pak D, Pak D. Nah, pada saat itu yang punya rumah kontrakannya itu usianya sudah 70-an.
Dia memang dinyatakan sering sakit-sakitan, tapi kayak nggak mau ke puskesmas atau nggak mau diobatin gitu loh. Nah, dia tuh kadang sembuh sendiri juga, jadi dipikir sakit biasa. Gak lama kemudian orang tuh masuk, teriak-teriak, Pak De, Pak De, tapi kok nggak ada yang sambut, terus pintunya juga terkunci dari dalam, tapi bau, ada bau gitu. Nah, weh, punya firasat tak enak juga sudah orangnya kan, dipanggilnya sudah warga. Dia bilang itu, nah, nggak pernah kelihatan, takut lah aku kalau ada apa-apa, mana tahu kita kalau dia meninggal di dalam ya kan. Apalagi pas aku sudah sampai di teras itu, baunya tuh keciuman, ya bau bangke gitu. Tetangga itu datangan semua. Tapi mereka juga nggak berani panggil polisi karena siapa yang mau bayar ya kan? Kalau misalnya otopsi atau apa pasti kan butuh biaya. Sedangkan pada zaman itu tetangga-tetangganya itu juga uangnya pas-pasan gitu loh. Jadi mereka sendiri masuk ke dalam rumah, mereka cungkil pakai linggis, terbuka tuh mereka dobrak. Terus mereka tuh ke kamar satu nggak ada. Ternyata di kamar paling ujung yang ditempatin si Biah tidur. Kamar itulah tempat terakhir yang punya rumah itu meninggal di situ. Nah, setelah itu udah dikubur di belakang dapurnya. Ya, yang ada sumurnya, yang ada apa ya, yang agak gelap-gelap gitu loh. Pokoknya di belakangnya itu memang ada makamnya yang punya rumah itu. Mereka itu kaget teman-teman dengar ceritanya si nenek itu. Jadi si nenek ini langsung tawarin, kalian mau lihat kah kuburannya di belakang? Oh, udah mau nek, katanya mereka semua. Langsung mereka tuh bilang, ya Allah nek, ngeri loh nek, pantasan kita tuh sering rasakan aneh-aneh. Tapi mereka tuh juga takut-takut untuk ceritakan semua karena takut kalau penghuninya itu dengar gitu loh, maksudnya makhluk halusnya. Mereka takut kalau diganggu lebih parah. Jadi mereka tuh ya ngomong apa adanya aja. Tapi si nenek ini tahu karena si Biah ini kerasukan kan, pasti sudah terjadi sesuatu gitu loh. Nah, si nenek ini cerita lagi, di bagian dapurnya yang agak gelap, yang dekat sumur, ternyata pada tahun 80-an, itu bekas perempuan meninggal di dalamnya. Dulu ya, saat sudah penghuninya itu meninggal, kosong banget itu rumah, udah bertahun-tahun. Terus, rumah itu sering dihuni oleh gelandangan. Nah, gelandangan itu kadang dia 4 orang, 5 orang, kadang juga 3 orang. Terus lama-lama mereka pergi sendiri. Nah, terus ternyata ada orang yang terbunuh di situ. Entah itu dia didorong atau apa, pokoknya di sumur itu. Dan pelakunya itu nggak ditemukan, nggak pernah ditangkap. Tapi mereka mengatakan itu sesama gelandangan juga. Tapi nggak tahu kan identitasnya itu nggak ada gitu loh. Karena pada saat itu yang dihuni oleh gelandangan, ya para tetangga itu biarkan aja, yang penting ada aja penghuninya, katanya gitu. Mereka juga sambil bersih-bersihkan sekitar. Terus mereka pergi lagi ngamen atau apa gitu, nanti pulangnya agak sorean. Pokoknya rumah itu dijadikan tempat tidur aja. Makanya arwah perempuan itu nggak pernah tenang. Dia menampakkan dirinya kepada si Ece, yaitulah si kuntilanak. Si Ece langsung ngomong, aku sering dengar loh nek, kayak ada suara nangis gitu loh. Tapi bukan anak kecil kayak orang nangis kayak sedih. Terus nggak lama pas aku sadar, siapa itu kayak nangis kayak gitu kan. Langsung tiba-tiba suara tangisannya itu berhenti gitu, langsung nggak ada. Makanya rumah itu juga selalu dingin, sepi, nggak ada yang betah lama-lama tinggal di sana karena ada gangguan-gangguannya di dalam rumah kontrakan itu. Ada aja kejadian aneh, entah kerasukan, entah apa, pokoknya banyak yang nggak betah. Nah, rumah itu pun silih berganti orang yang ngontrak. Tapi mereka selalu nggak betah. Paling lama itu 3 bulan, 6 bulan mereka pindah. Dan alasan mereka itu selalu, wah kalau kita tinggal di situ rezeki seret, rezeki kurang bagus katanya gitu. Ada yang alasan juga bilang mau pulang kampung lah. Ada yang alasan juga, jauh dari tetangga, nggak enak sendirian. Ya pokoknya macam-macam lah. Mereka juga nggak terlalu cerita soal apa yang mereka rasakan sebelumnya. Nah, nggak lama rumah itu kosong kan, nggak ada yang huni. Nah, rumah itu sering dibersihkan oleh tetangga. Ada yang tetangga yang sering ditegur oleh almarhum yang punya rumah itu. Jadi agak bersih dilihat gitu. Jadi nggak terlalu seram dilihatnya. Jadi nenek ini ngomong lagi, kalian tuh juga harus rajin bersihkan di sekitar-sekitar sini. Takutnya penghuni rumah itu nggak suka kalau kalian jorok. Pokoknya kalian tuh harus bersih. Nah, si Ece ini ngomong, saya pembersih nih orangnya. Nggak bisa lihat apa-apa yang kotor. Pasti saya simpunin. Cuma anehnya saya juga diganggu, nek, katanya gitu. Kadir itu ngomong lagi, saya juga kadang sering bersihkan ini nek, rumput-rumput ini kalau saya lagi libur kerja. Nah, setelah nenek
ceritakan semuanya. Mereka itu santai-santai sudah kan, karena sudah menjelang mau maghrib. Jadi si nenek ini pulang. Nah, setelah si nenek ini ceritakan semuanya, mereka itu sudah tahu kan, dan mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Entah itu mereka baca-baca doa, atau mereka langsung bersihkan semuanya, lebih bersih lagi. Berita tentang keadaan keempatnya itu terdengar oleh keluarganya. Nah, keluarganya ini pun langsung datang. Iya, keluarganya yang carikan rumah kontrakan itu. Kaget, shock gitu loh. Karena mereka tuh nggak tahu riwayat rumah itu. Karena mereka lihat, bagus aja kok. Nggak ada kelihatan seram. Cuma memang agak jauh dari tetangga-tetangga, memang paling belakang. Tapi ya rumahnya itu ya cukup lah untuk mereka tuh bisa berkebun. Apalagi kalau di kampung mereka di Sulawesi, mereka tuh memang suka berkebun kan. Jadi cocok aja tinggal di situ. Keluarganya teman-teman nangis, merasa bersalah juga. Terus jujur juga dia nggak tahu juga tentang riwayat rumah itu. Keluarganya juga minta maaf sama keponakan-keponakannya itu, sampai ditelepon tuh orang tuanya di Sulawesi kan pakai bahasa daerahnya juga. Pokoknya mereka tuh ngobrol lah. Nah, terus mereka tuh mempunyai rencana untuk pindah. Keluarganya juga pikir kalau yang punya rumah itu pindah ke tempat yang jauh, jadi rumahnya itu nggak terurus. Nah, itu sudah dia langsung tawarkan ke keponakan-keponakannya itu. Mereka berempat pun berniat pindah keesokan harinya, teman-teman. Tiba-tiba mereka tuh jadi urungkan niatnya lagi untuk pindah. Seolah-olah mereka tuh kayak ditahan, kayak dibujuk sama makhluk-makhluk itu. Tapi dengan cara kayak pikir mereka secara logika gitu loh. Merepotkan lagi keluarga, ya kan? Mata mereka juga kayak terasa berat, kayak ngantuk. Terus kaki mereka itu kayak susah untuk melangkah, kayak malas aja gitu kalau melangkah atau pindah tempat. Pokoknya pikiran mereka itu dipenuhi rasa malas serta ketakutan untuk pindah. Ya, selain mereka takut nanti penghuninya marah, terus nanti kalau mereka pergi kemana-mana tetap diikutin, belum lagi merepotkan keluarganya itu, pokoknya mereka itu pikirkan semuanya. Bahkan di pikirannya si Bia, seolah-olah ada orang yang berbisik di telinganya. Sampai-sampai ngomongannya itu kayak gini, "Nggak bisa kalian pergi begitu aja," katanya gitu. Pokoknya bisikan di telinganya itu jelas banget, tapi si Bia aja yang dengar. Terus si Bia itu ngomong, "Ih, kayak ada yang ngomong loh, kalau kita tuh nggak boleh pergi begitu aja gitu, nah kayak ada syaratnya," katanya gitu. Terus yang lainnya tuh ngomong, "Betul aja kah? Kamu dengar di mana?" "Enggak, perasaanku aja," katanya gitu. Terus nggak lama si Bia ini terdiam gitu loh. Dia kayak serius banget. Bukan mendengarkan cerita temannya mau pindah terus kayak gimana gitu kan. Dianya ini kayak mendengarkan bisikan itu. Bisikan itu ngomong kayak gini, "Kalian nggak bisa langsung pergi. Kalian aja datang nggak izin sama aku, masa kalian pergi begitu aja? Harus ada syaratnya." Bisikannya itu kayak gitu. Mereka berempat pun sadar, teman-teman, kalau mereka berempat itu terikat tanpa kasat mata. Tetangga mereka, seorang nenek-nenek yang sebelumnya itu datang. Datang lagi. Ya, nenek-nenek itu datang lagi ke rumah mereka. Nenek itu kayak tahu, "Wah, kalian tuh mau pindah kah?" Katanya kayak gitu. Terus nenek itu sudah ngerti keadaan mereka. Tapi mereka tuh kayak berat, kayak takut-takut juga. Mereka tuh cerita ke nenek itu kalau mereka tuh kayak malas untuk pindah, kayak nggak ada semangat, kayak berat hati. Pikiran mereka tuh kayak, pindah lagi, repot lagi gitu. Jadi kayak rasa takut sebelumnya tuh kayak nggak ada. Nah, terus si nenek itu langsung ngomong kayak gini, "Kalian itu kayaknya nggak diperbolehkan untuk pergi. Makhluk-makhluk itu merasa nggak dihargai sama kalian. Mereka itu tersinggung kalau kalian langsung pergi begitu aja. Apalagi kalian datang tuh nggak izin, kalian nggak permisi. Maksudnya tuh kalian datang itu nggak ada kayak baca doa selamat gitu loh. Atau membuat sesajen atau apa gitu. Langsung masuk aja." Si nenek pun langsung kasih tahu sarannya. "Nah, kalau kalian mau aman tinggal di sini dan gak mau diganggu lagi, kalian harus rutin baca doa tolak bala." Syaratnya yang satu ini memang berat, tapi memang harus itu yang dilakukan. Terus setiap malam Jumat kalian harus siapkan sesajen. Walaupun sesajen itu sederhana, sesajen itu pertanda sebagai permohonan minta maaf kepada penghuninya. Ya, bisa dibilang sebagai tanda penghormatan juga. Setelah mereka mendengar pernyataannya nenek, sebagai orang yang beriman, mereka ini merasa itu sangat berat. Karena bagi mereka, kalau melakukan itu belum tentu akan pergi juga gitu loh. Dan mereka sangat percaya akan pertolongan Allah. Tapi mereka berpikir lagi, ancaman dari
makhluk-makhluk itu meneror mereka. Teror gangguan itu terasa nyata. Mereka merasakan itu. Biah yang waktu itu sedikit sadar. Pada saat itu juga si Biah ini langsung ngomong. Itu loh, penghuninya di kamarku itu dia tuh ngomong kayak bisik-bisik di telingaku katanya, kalian jangan remehin aku ya, katanya kayak gitu. Kayak orang-orang marah gitu loh. Terus suaranya itu kayak kai-kai. Si nenek itu bilang itu adalah arwah penghuni rumah itu sebelumnya. Ya si pemiliknya itu, dia tuh marah. Belum juga mereka memproses nasihat atau sarannya nenek tua itu. Pada saat itu cuaca tiba-tiba mendadak mendung, gelap, terus angin kencang, kayak mau hujan deras gitu loh. Kayak ada badai. Tadinya itu ngomong kayak ada yang bisikin dia, tiba-tiba dia itu berubah. Ya berubah kayak dirasukin lagi. Kayak sebelumnya, suaranya parau, suaranya berat, berubah kayak suara cowok. Matanya itu kembali belalak, melotot tajam ke mereka semua. Ke nenek itu, ke ketiga teman-temannya itu. Terus badannya itu kaku lagi dan terlihat jelas lagi si Biah ini kerasukan lagi. Kali ini kerasukannya itu lebih ganas dari sebelumnya. Dia juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Cakar-cakar leher, cakar-cakar muka. Dia itu juga nggak merasakan sakit. Jadi si Kadir sama si Erni langsung ngomong, Biah kerasukan lagi. Katanya kayak gitu. Karena ciri-cirinya sama kan, kalau dia kerasukannya pasti kelihatan banget gitu loh. Tiba-tiba si Biah ini melolong panjang kayak bukan dia. Terus bikin apa ya, lolongannya itu bikin merinding. Si nenek itu yang melihat itu langsung pamit pulang dia. Dia ngomong ke Kadir sama si Erni, kamu kan berdua yang kelihatan kayak kuat, baca-bacakan aja itu, ndak apa-apa, disembur-sembur aja mukanya temenmu itu pakai air putih biar sadar dia. Nenek pamit dulu ya, ndak apa-apa itu, nanti dia sadar lagi, katanya gitu kan. Jadi nenek itu ya lepas tangan gitu aja dia pergi. Nah, karena pada saat itu si Biah itu ya kerasukannya kayak kelihatan biasa menurut neneknya ya. Karena dia lihatnya itu kayak kemarin lagi, tapi teman-temannya melihat si Biah ini makin parah kerasukannya. Terus si Biah ini ngomong, sini, kalian mau kemana? Jangan memang kalian pergi, katanya kayak gitu. Pada saat itu Ece, Erni nangis. Kalau Kadir ini, dia tuh langsung pegang tuh badannya si Biah supaya nggak berontak lagi, supaya nggak ngemuk lagi. Mereka bertiga itu sebenarnya ketakutan, kasihan. Jadi mereka itu telepon lagi tuh keluarganya yang itu, tapi keluarganya pada saat itu nomornya nggak aktif. Jadi mereka bertiga lagi menghadapi suasana itu. Aura badannya si Biah itu panas, teman-teman. Dia tuh keringat lagi badannya, terus kayak susah dipegang gitu loh. Dia tuh kalau dipegang langsung kayak kayak gimana sih, meliuk-liuk badannya tuh kayak nggak mau dipegang, kayak risih dipegang gitu. Terus matanya Biah ini melotot sama si Kadir yang pegang dia. Jadi si Kadir ini kayak takut-takut juga kalau natapin matanya. Dia tuh coba untuk membentak tuh yang ngerasukin badannya dia. Jadi dia ngomong, keluar ndak kok, keluar ndak kok, katanya kayak gitu. Sementara itu di bagian dapurnya itu yang ada sumurnya ya, itu nggak kalah hening. Si Ece pada saat itu sering melihat ke arah sana, terus lama-lama kayak diam gitu. Dia tuh kayak gini, kayak gitu loh. Kayak tegang banget melihat ke sana. Yang tadinya dia tuh nangis, tiba-tiba nggak nangis lagi. Dia melihat lagi penampakan kuntilanak muncul. Terus dia melihat itu, penampakan kuntilanak itu tegang banget gitu loh melihat mereka. Nah terus si Ece ini sambil raba-rabain si Erni, nih, kamu nggak lihat kayak itu? Katanya gitu kan. Langsung si Erni ini ngomong, yang mana sih, apa lagi yang kamu lihat? Dia bilang kayak gitu, jangan lagi kamu kerasukan ikut-ikut si Biah ya, katanya gitu. Enggak nih, aku lihat itu loh nih, kuntilanak lagi nih, dia tuh lihat kesini, katanya gitu. Langsung si Erni sama si Kadir ini ngomong, istighfar, jangan sampai kamu kayak si Biah lagi. Kayak apa kita ini cuma begini aja loh, nggak ada orang, katanya gitu. Si Ice ini langsung istighfar. Langsung dia tuh ngomong, aku takut itu tatapannya itu loh. Tatapannya itu kayak mau menerkam aja, katanya gitu. Nah, karena si Ece ini istighfar, terus dia sudah sadar, tapi dia alhamdulillah nggak sempat dirasukin oleh kuntilanak itu. Nah, pada saat itu menjelang jam 9 malam, mereka itu merasa kayak malamnya itu lama banget. Terus jamnya itu kayak nggak berputar-putar, Kak. Pokoknya kayak tetap aja di situ, padahal jarum jam yang panjang yang merah itu selalu berputar, cuma jarum pendeknya itu nggak berputar, nggak pindah-pindah. Jadi mereka, ih, kok lama betul ya jamnya?
Kok lama betul ini paginya, katanya gitu. Tak lama kemudian si Biah pun sadarkan diri sendiri. Dia tuh langsung lemah, diminumin tuh air putih sama Ernie. Terus dia dibaringkan di dekat mereka. Bukan di kamar loh ya, karena mereka nggak mau angkat ke kamar kan. Sambil mereka itu ya baca-baca ayat suci Al-Quran, kayak ayat kursi, kayak Al-Fatihah, Al-Anas, pokoknya semuanya lah. Semakin mereka baca itu teman-teman, mereka itu merasa kayak makhluk-makhluk itu ada di samping mereka. Jadi mereka itu nggak fokus baca Al-Quran. Mereka itu kayak nggak fokus ngaji gitu loh. Karena ketakutan mereka itu menguasai mereka semua. Mereka pun sadar teman-teman. Mereka pun langsung ngomong kayak gini. Ais, kayaknya kita harus turutin katanya nenek itu deh. Karena memang ini kayak yang jalan satu-satunya. Kita mau baca-baca doa juga kita ini kayak nggak fokus juga katanya gitu. Jadi mereka akan melakukan syarat yang diberikan nenek itu. Kayak buat sesajen, baca doa tolak bala. Nenek itu meyakinkan kalau mereka sendiri yang cari jalan keluarnya. Karena mereka yang merasakan. Ya ibaratnya kayak meruqyah diri sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh bilang, daripada kita ini diganggu terus kita ini nggak bisa keluar kayak ditahan, lebih baik kita kayak gitu aja. Apalagi kita nggak pernah kasih sesajen atau apa kan. Kayak kasih-kasih ke makhluknya itu, biar makhluknya itu tenang, nggak ganggu. Akhirnya mereka pun menuruti. Mulai hari itu juga mereka langsung membaca doa tolak bala, doa perlindungan, sama menyediakan sesajen yang sederhana, sesuai dengan budget mereka. Ya, itu pun setiap malam Jumat mereka akan menaruh sesajen-sesajen itu di piring kecil di sudut-sudut kamar, sudut-sudut dapur, bahkan di sudut ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, tapi apakah mereka itu betul-betul nggak diganggu lagi? Atau justru membuka masalah baru? Dan apakah mereka akan terjebak di perjanjian yang kelam itu? Nah, ceritanya bersambung ke part 3 ya teman-teman. Kalian harus dengar ceritanya sampai ke part 4. Karena cerita dari part 3 dan part 4 itu sangat seru, sangat membuat kalian itu geleng-geleng kepala, pokoknya semakin membuat bulu kuduk kalian merinding. Apalagi yang di part 4-nya itu teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kalian tunggu aja ceritanya di video berikutnya.